Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Saidan, NIM 211001053, Teknik Informatika kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data dengan dosen pengampu Ibu Nora dari Sofia. Yang saya akan jelaskan pada slide kali ini, basis data, pengertiannya, tipe-tipe basis data, jenis-jenis basis data, manfaat basis data bagi pendidikan, serta keuntungan dan kerugian basis data. Mari mengenal database atau basis data. Basis berarti markas atau gudang. Data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lain-lain. Diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasi. Tipe-tipe basis data. Operasional database. Tipe basis data ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasikan data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data secara real-time. 2. Analytical database, yaitu database yang dapat menyimpan dan mengelola big data, pasar, dan data pelanggan untuk analisis bisnis intelligence. 3. Data warehouse, bisa menjadi sumber utama dalam mencari informasi yang telah diperiksa, diubah, dan terintegrasi. 4. Distributed database. Database ini bisa mencakup segmen operasional dan user database, dan data yang dihasilkan hanya digunakan oleh pengguna situs itu sendiri. 5. End user database. Contoh model dari end user database adalah word processing, spreadsheet, hingga download file. 6. Real-time database, biasa digunakan oleh lembaga akuntansi, hukum, multimedia, analisis, dan ilmiah, serta catatan medis. Relational database, yaitu tipe database yang paling populer dan sering digunakan oleh Oracle, SQL Server, MySQL, IBM, DB2, dan SQLite. 8. External database, yaitu basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal seperti sebuah layanan komersial yang meminta feedback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. Selanjutnya, 9. Navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju dengan memberikan sebuah kata kunci yang sesuai. 10. Hypermedia database. Basis data tipe ini memungkinkan sebagai laman multimedia yang saling berhubung dan bisa diakses dengan fitur hyperlink. 11. In-memory database. Sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerja berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen penyimpan. 12. Document oriented database. Basis data yang berorientasi pada dokumen merupakan bahasa komputer yang dibuat untuk dokumen dan menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang memiliki keunikan khusus. Selanjutnya, jenis-jenis basis data atau database. 1. Operational database, sebagai suatu tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Kedua, database warehouse merupakan sistem basis data yang bisa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisis. 3. Distributed database, yaitu perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya. 4. Relational database, yaitu basis data yang mengorganisir berdasarkan pada model hubungan data. 5. Dan end user database. SQLite, yaitu sistem manajemen basis data yang terdapat berbagai pemrograman C. Manfaat basis data dalam dunia pendidikan.
Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system, sehingga dapat mempermudah basis data dalam dunia pendidikan. 2. Nilai guna atau manfaat untuk pengembangan dunia persekolahan dalam menata sistem informasi. Manfaat sistem informasi manajemen bagi sekolah antara lain mempermudah proses penjadwalan, memperkenalkan dunia IT secara dini kepada siswa, mempermudah proses penyusunan laporan yang diminta oleh pihak dinas pendidikan. Pengelolaan kepegawaian akan semakin mudah dan cepat. Dalam dunia pendidikan, manfaat basis data database merupakan bagian yang sangat penting. Contohnya penggunaannya dalam dunia pendidikan yaitu dalam aspek perpustakaan. Perlu adanya sistem database agar mempermudah mencari suatu dokumen, buku, referensi, dan lain sebagainya. Dalam aspek administrasi, perlu adanya sistem database guna untuk mempermudah memasukkan data. Strategi penerapan pengembangan sistem informasi di sekolah antara lain adanya pegawai yang bertugas mengelola informasi, mempromosikan bahwa sekolah yang sudah bertaraf teknologi akan lebih menguntungkan siswanya dibandingkan sekolah, menyediakan layanan kepada pengguna informasi, mendata kembali apa saja yang sekiranya masih harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, keuntungan database. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan sistem database. 1. Tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Menjaga independensi data. Database menjadi independensi data di mana data orang lain tidak dapat mengubah data, meski data bisa diakses. Kemudahan berbagi data. Penggunaan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Memelihara keamanan data. Database memastikan keamanan informasi dan data, di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu dan tidak dapat diakses. 6. Kemudahan akses data. Dengan adanya database, kamu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah terdata dengan baik. Kerugian basis data. Kerugian computerized database dapat crash atau mati sehingga tidak menyimpan pekerjaan terakhir kalian. Virus bisa melumpuhkan seluruh database atau mengubah hal-hal. Kerugian manual database. Semakin banyak waktu untuk menuliskan semua informasi, data yang sama dapat ditulis berulang kali, pekerja kesulitan untuk melacak dokumen dan informasi. Beberapa kerugian lainnya. Kompleksitas database. Biaya hardware-nya dan software-nya yang substansial. Kerusakan database mempengaruhi hampir semua program aplikasi. Biaya konversi yang luas. Latihan awal diperlukan. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.